Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, tubuh Xiaoyan menghilang di kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke langit di atas gunung Yunlan. Tiba-tiba sebuah suara merdu keluar dari Yunlansan. Xiaoyan mendengarkan dengan seksama, hanya mendengarkan liriknya. Bangga dengan kejeniusan, kesal dengan pemborosan dan sombong. Siapa tahu Yunlan telah menderita selama 3 tahun dalam kasus obat lama. Penggaris berat menyapu, radang jantung menempa tubuh, dan perasaan hilang. Seperti semua orang tahu, Yiren semakin sakit dari hari ke hari. Kesulitan, beracun, pipi merah, senyum ringan, ular fosfor warna tongtian, iblis roh hamil yang menawan. Di masa lalu, kekuatannya masih kecil di tempat pemisah. Aku tidak bisa memegang tanganku untuk memeluk. Angin dan guntur, lotus api kecil, hidup dan mati, sedikit kebetulan. Siapa tahu kehilangan tuanya, mengenakan jubah hitam, membuat api, dan berkeliaran di seluruh dunia. Dewasa tidak lagi muda, ketekunan dan iman telah melayang selama bertahun-tahun. Ketika Xiaoyan datang ke Gunung Yunlan, pemandangan yang dia lihat hampir sama dengan apa yang dia lihat di mata Wansi Samsara. Seluruh Gunung Yunlan telah menjadi reruntuhan. Xiaoyan menemukan gubuk jerami itu di sudut Gunung Yunlan, tetapi gubuk jerami itu sudah bobrok dan tidak ada yang tinggal di dalamnya sama sekali. Mungkinkah Yun Yun telah memasuki gerbang hidup dan mati? Pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa tanah itu sangat luas dan seluruh benua Dauqi menjadi sangat asing. Semua kerabat dan teman-teman yang ada di sana telah menghilang. Dalam beberapa dekade terakhir, apa yang terjadi dengan benua Dauqi? Xiaoyan berdiri di puncak gunung dengan 1000 pikiran di hatinya. Tiba-tiba suara merdu terdengar samar-samar dari kaki gunung. Jenius itu sombong, sampahnya kesal, dan kesombongan muda adalah selembar kertas. Siapa yang tahu bahwa Yunlan telah menderita selama 3 tahun. Ketika dia bertemu Yao Lao, dia bertangan berat dan hatinya terbakar untuk menempa tubuhnya. Saya bingung. Saya tidak tahu bahwa Yiren semakin sakit dari hari ke hari. Dan pipi merona yang pahit dan beracun tersenyum. Suara itu lembut dan merdu. Ada sedikit kesedihan di dalam suara itu. Mendengarkan suara yang menyentuh ini, Xiaoyan tampaknya telah kembali ke masa mudanya. Dan adegan masa lalu terus muncul di benaknya. Xiaoyan bergerak dan segera terbang menuju sumber suara. Ini adalah rumah pertanian kecil di kaki gunung. Ada seorang anak laki-laki dan perempuan di halaman. Keduanya berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Gadis itu duduk di bangku batu dan menyanyikan lagu balada sebelumnya. Sementara anak laki-laki itu serius berlatih. Meskipun bocah itu baru berusia 13 tahun, kekuatannya tidak lemah dan dia telah mencapai kekuatan Dauwang. Setelah berlatih sebentar, anak laki-laki itu mendatangi gadis itu dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Qing, kamu bernyanyi dengan sangat baik." Xiao Qing tersenyum dan berkata, "Itu wajar. Apakah kamu tahu siapa yang ada dalam nyanyianku?" Anak laki-laki itu bernama Xiaoyan. Anak laki-laki itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku tahu. Suatu hari, aku bisa menjadi Daudi yang sesungguhnya seperti Paman Yen. Ketika aku menjadi Daudi, aku pasti akan menghajar Xiao Yechen yang penuh kebencian itu." Xiao Qing tersenyum dan berkata, "Xiao Yan, sesumbar saja. Bagaimana kamu bisa membandingkan dengan Paman Yen?" Mendengar ini Xiao Yan kecil sedikit tidak senang dan berkata, "Jangan meremehkan orang. Paman Yen memiliki 2 api dan aku memiliki 3 api. Jadi aku pasti bisa melampaui dia." Xiao Qing memberi isyarat dan bercanda. Pemalu berbicara tanpa membuat konsep. Xiaoyan kecil lalu berkata, "Siapa yang kamu sombongkan? Lihat, apakah aku tidak akan berurusan denganmu?" Xiaoyan kecil pura-pura marah dan pura-pura memukul Xiao Qing.
Xiao Qing lari sambil tersenyum dan Xiao Yan kecil mengejarnya. Sepasang anak kecil tertawa dan bermain di halaman kecil sambil bersenang-senang. Xiao Yan kecil, berhenti membuat masalah. Seseorang akan datang. Xiao Qing tiba-tiba melihat Xiao Yan yang sedang mendorong pintu dan berteriak keras. Xiao Yan kecil juga melihat Xiao Yan memasuki halaman dan segera berhenti, menatap Xiao Yan dengan mata waspada dan bertanya, "Siapa yang kamu cari?" ucap dari Xiao Yan kecil. Xiao Yan berjalan perlahan di depan mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, "Aku baru saja mendengar gadis kecil itu bernyanyi. Jadi aku mengikuti suara itu. Gadis kecil, aku ingin bertanya, siapa yang mengajarimu lagu itu?" Xiao Qing ragu-ragu menatap Xiao Yan dengan sepasang mata. Xiao Yan kecil berkata dengan dingin, "Tidak ada yang mengajari kami. Lagu ini sangat populer di Kekaisaran Jiama dan banyak orang dapat menyanyikannya. Kami juga mempelajarinya secara tidak sengaja. Paman, jika Anda tidak ada keperluan, silahkan kembali." Xiao Yan merasa sedikit malu karena diusir oleh pemuda di depannya. Tapi dia tidak segera pergi karena gadis di depannya bisa menyanyikan lagu tentang dia. Mungkin dia akan tahu sesuatu tentang semuanya. Dia langsung bertanya, "Aku ingin bertanya, tahukah kalian bahwa di gunung ini ada seorang wanita bernama Yun Yun?" Mendengar ini, Xiao Yan kecil berkata dengan tajam, "Siapa kamu?" Meskipun pemuda di depannya berusia 13 tahun, dia sangat sulit untuk dihadapi. Xiao Yan harus mengungkapkan identitasnya dan berkata sambil tersenyum, "Namaku Xiao Yan, dan semua orang di benua Daudi memanggilku Kaisar Yan." Xiao Yan awalnya berpikir bahwa ketika dia mengungkapkan identitasnya, mereka berdua pasti akan sangat terkejut. Xiao Yan kecil lalu berkata, "Berani? Kaisar Yan telah meninggalkan benua Dauqi. Beraninya kau berpura-pura menjadi Kaisar Yan?" Xiao Yan kecil mendengus dingin dan aura Dauwang yang kuat meledak secara menyeluruh. Dauqi yang terik berubah menjadi naga api yang membungkus tubuhnya. Xiao Yan kecil ini mempraktekkan dendam atribut api. Tinju yang cukup kuat disertai dengan ledakan sonik yang keras menghantam Xiao Yan dengan keras. Buam! Xiao Yan tidak menghindar dan pukulan itu mengenai tubuh Xiao Yan secara langsung. Xiao Yan jatuh ke belakang. Dengan kekuatan Xiao Yan kecil, mustahil bagi Xiao Yan untuk memukulnya. Tetapi saat Xiao Yan kecil menembak, dia benar-benar merasakan garis keturunan yang akrab, yang merupakan garis keturunan Daudi keluarga Xiao. Ini menunjukkan bahwa pemuda di depannya kemungkinan besar adalah anggota klan Xiao. Karena itu dia sengaja membiarkan Xiao Yan kecil memukulnya tadi. Melihat Xiao Yan terbaring tak bergerak di tanah, Xiao Qing lalu bertanya, "Xiao Yan kecil, kamu membunuhnya?" Mendengar ini Xiao Yan kecil juga kaget. Dia lalu berkata, "Tidak mungkin. Aku tidak menggunakan semua kekuatanku. Orang ini hanya membuang-buang waktu. Dia tidak memiliki banyak kekuatan sama sekali. Dan dia masih menyebut dirinya Kaisar Yan. Apakah itu tidak malu?" Xiao Qing lalu berkata, "Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jika guru mengetahuinya, dia tidak akan memaafkanmu," ucap dari Xiao Qing. "Aku akan melihat apakah dia sudah mati." Xiao Yan kecil juga tahu keseriusan masalahnya dan segera berjalan menuju Xiao Yan. Xiao Yan segera berdiri seolah tidak terjadi apa-apa, menepuk-nepuk pakaiannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku belum mati. Di mana orang tuamu? Aku ingin melihat mereka." Xiao Yan tiba-tiba berdiri, membuat Xiao Yan kecil dan Xiao Qing kaget, dan keduanya bergegas mundur beberapa langkah. Xiao Yan kecil berkata dengan dingin, "Untuk apa kamu ingin melihat guruku? Kamu sangat aneh. Aku tidak menyambutmu di keluargaku. Pergilah." "Anak muda, namamu Xiao Yan bukan?" "Gadis kecil, siapa namamu?" Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Dia sekarang telah menentukan bahwa dua orang di depannya pasti dari keluarga Xiao. "Namaku Xiao Qing." Xiao Qing menjawab dengan riang. "Xiao Yan kecil, kekuatanmu bagus. Jadi biarkan aku tinggal dan menunggu gurumu kembali.
dan aku akan mengajarimu beberapa skill bertarung yang kuat. Bagaimana menurutmu?" Mendengar ini, Xiaoyan kecil lalu berkata, "Kamu mengajariku? Kamu baru saja dipukuli olehku. Apakah kamu memenuhi syarat untuk mengajariku?" "Baiklah, ayo bertaruh. Bagaimana?" ucap dari Xiaoyan. "Apa yang kamu pertaruhkan?" Xiaoyan kecil bertanya. Xiaoyan tersenyum dan bertanya, "Xiaoyan kecil, apa skill bertarung terkuatmu?" Xiaoyan kecil menjawab dengan bangga, "Kemampuan bertarungku yang paling kuat adalah serangan naga dan penguasa pembelah api. Bagaimana? Apakah kamu ingin mencobanya?" Xiaoyan mengangguk dan berkata, "Itulah yang aku maksud. Kamu menggunakan semua kekuatanmu untuk menggunakan 2 skill bertarung ini. Aku tidak akan mengelak, aku tidak akan melawan, dan aku tidak menggunakan ki pertempuran untuk bertahan. Jika kamu bisa menyakitiku, kamu akan menang. Sebaliknya, jika kamu tidak bisa menyakitiku, bahkan jika kamu kalah, kamu harus mengizinkanku untuk tinggal di rumahmu sampai gurumu kembali," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan kecil segera berkata, "Baiklah, karena kamu sangat sombong, maka aku harus memainkan game ini. Ayo pergi, kita tidak bisa melakukannya di sini. Ayo pergi ke lereng bukit di belakang rumah." Saat ini Xiaoyan kecil, Xiaoyan dan Xiaoqin datang ke lereng bukit di belakang rumah. Xiaoyan kecil berdiri di atas batu dan tersenyum tipis. "Baiklah, ayo kita mulai." Begitu pikirannya bergerak, napas yang kuat memenuhi udara, dan semangat juang yang tak ada habisnya meledak seperti api, dan kemudian membentuk nyala naga yang panjang di tubuhnya. Ada 9 naga api. Gerakan Xiaoyan kecil berubah dengan cepat saat sidik jarinya berubah. Auranya menjadi lebih dan lebih kuat. Serangan naga. Xiaoyan kecil melambaikan tangannya ke depan, dan 9 naga api membawa energi yang menakutkan meraung ke arah Xiaoyan. Menghadapi 9 naga api, ekspresi Xiaoyan tetap tenang dan tidak berubah, membiarkan 9 naga panjang menghantam tubuhnya dengan kejam. Meskipun 9 naga panjang menghantam Xiaoyan, tubuh Xiaoyan tetap stabil. Tanpa bergerak sedikit pun, dia berkata sambil tersenyum, "Serangan naga jelajahmu sangat kuat, tetapi kamu masih belum bisa menyakitiku. Selanjutnya, biarkan aku merasakan penguasa pembelah apimu." Melihat bahwa Xiaoyan menerima serangan naga tanpa cedera, Xiaoyan kecil menunjukkan ekspresi heran. Xiaoyan kecil menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan garis panjang dari cincin. Jejak tangannya terus berubah. Api mengembun pada penggaris panjang, dan kemudian dia memegang penggaris panjang, membawa energi yang tak tertandingi dan membanting Xiaoyan dengan keras. Buam! Dengan ledakan keras, Xiaoyan kecil memegang penggaris panjang dengan energi yang tak tertandingi dan menebas tubuh Xiaoyan. Dengan suara nyaring, penggaris panjangnya hancur berkeping-keping, pecah menjadi selusin bagian, dan berserakan di tanah. Melihat penggaris panjang di depannya yang pecah, Xiaoyan kecil terkejut. Kekuatan orang di depannya terlalu menakutkan. Pria di depannya benar-benar menghancurkan penggaris panjangnya dengan kekuatan yang benar-benar membuatnya merasa luar biasa. Xiaoyan kecil membuang penggaris di tangannya dan berkata, "Baiklah, aku bersedia mengakui kekalahan. Aku kalah. Aku dapat mengizinkanmu untuk tinggal di rumahku dan menunggu guruku kembali." Xiaoyan lalu berkata, "Si kecil, kamu sudah sangat kuat. Kamu harus tahu bahwa ketika aku seusiamu, aku bahkan bukan seorang pejuang." Xiaoyan kecil lalu berkata, "Meskipun aku mengakui kamu sangat kuat, tapi jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah Kaisar Yin, aku tidak akan mempercayainya." Sambil berbicara, ketiganya kembali ke gubuk jerami. Meskipun Xiaoyan kecil sudah mengizinkan Xiaoyan untuk tinggal, sikapnya terhadap Xiaoyan selalu dingin, bahkan agak bermusuhan. Xiaoyan juga tidak mengerti alasannya. Gunung dan sungai di sini sangat indah, pemandangannya juga sangat indah. Jika dia tidak sengaja mendengar nyanyian Xiaoqing terakhir kali, dia tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada orang yang tinggal di sini. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk bersembunyi. Xiaoyan tinggal di halaman kecil ini. Dia dulu menghabiskan waktu untuk bertarung. Sekarang dia bebas.
dia akhirnya bisa menikmati hidup. Waktu berlalu begitu cepat. Setengah bulan telah berlalu dalam sekejap. Selama setengah bulan ini, Xiaoyan mengajari Xiaoyan kecil beberapa skill bertarung yang kuat. Dan kewaspadaan Xiaoyan kecil terhadap Xiaoyan juga menurun. Hubungan antara kedua belah pihak mulai menjadi harmonis. Pada hari ini langit tiba-tiba tertutup awan gelap. Kilat menyambar dan ada napas tertekan di udara. Merasakan napas yang tertekan di udara, Xiaoyan sangat khawatir dan dia selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Ada firasat buruk di hatinya. Duar! Tiba-tiba ada sosok berlumuran darah di tanah. Guru! Melihat sosok itu, Xiaoyan kecil dan Xiao Qing berteriak serempak dan mereka berdua berlari bersamaan. Melihat penampilan guru yang berlumuran darah, keduanya ketakutan dan keduanya berteriak. Guru, apa yang terjadi denganmu? Xiaoyan mendatangi orang itu dan melihat bahwa orang itu adalah seorang wanita. Wanita itu berlumuran darah, napasnya cukup lemas, dan dia jelas terluka parah. Wanita itu berjuang untuk membuka matanya, menatap Xiaoyan kecil dan Xiao Qing, lalu berkata, Xiaoyan, Xiao Qing, larilah. Semakin jauh kamu melarikan diri, semakin baik. Musuh akan datang. Ketika Xiaoyan dan Xiao Qing mendengarnya, wajah mereka menjadi pucat ketakutan. Xiaoyan kecil dan Xiao Qing bingung untuk sementara waktu, tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa kalian berdua diam saja? Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan gurumu, ucap dari Xiaoyan kepada mereka berdua. Dan segera mengambil wanita yang terluka itu dan berjalan menuju gubuk jerami. Wanita itu tiba-tiba dipeluk oleh seorang pria asing. Tubuhnya yang halus bergetar dan dia berjuang untuk berkata, "Jangan sentuh aku." Xiaoyan mengabaikan kata-kata wanita itu dan berjalan ke gubuk. Xiaoyan meletakkan wanita itu di tempat tidur dan kemudian memeriksa luka-lukanya. Xiaoyan segera mengeluarkan beberapa ramuan obat dengan efek penyembuhan dan memberikannya kepadanya. Setelah wanita itu meminum pil obat, kulitnya membaik dan kemudian dia perlahan tertidur. Melihat wajah cantik di depannya, Xiaoyan merasakan perasaan yang familiar di hatinya. Perasaan itu seolah-olah dia dan wanita di depannya sudah saling kenal sejak lama. Setelah beberapa lama, wanita itu bangun perlahan, menatap Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Terima kasih. Bolehkah aku bertanya siapa namamu?" Xiaoyan hendak menjawab, tetapi dia mendengar Xiaoyan kecil berteriak keras. "Tidak! Tidak! Tidak! Ada banyak orang di sekitar gubuk jerami." Ketika wanita itu mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Dia lalu bergumam, "Sudah berakhir. Sudah berakhir. Kita tidak bisa melarikan diri sekarang." Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa. Tidak ada yang bisa menyakitimu saat aku di sini." "Kamu?" Wanita itu berkata dengan ragu-ragu. "Xiao Qing, kamu di sini untuk menjaga gurumu." "Xiaoyan kecil, ikuti aku keluar untuk melihat-lihat," ucap dari Xiaoyan dan membawa Xiaoyan kecil keluar dari ruangan. Saat dia berjalan keluar dari gubuk, Xiaoyan mengeluarkan tirai tipis yang tak terlihat menutupi halaman. Dengan perlindungan tirai tipis ini, halaman kecil ini tak tertembus. Setelah melakukan ini, Xiaoyan mengeluarkan penghalang tak terlihat menyelimuti seluruh gunung Yunnan. Dengan ini bahkan jika bagian dalam gunung Yunnan terkoyak, orang di luar tidak akan tahu. Sosok di langit tersebar di sekitar halaman, menutupi halaman, dan mungkin ada ratusan orang yang datang. "Siapa yang mulia? Kami di sini untuk menangkap wanita di gubuk. Tolong jangan ikut campur." Salah satu pria berkata dengan lembut kepada Xiaoyan. Nama pria ini adalah Xie Guangming. Dia adalah karakter penting di Liga Yen, dan santo kekuatannya adalah santo petarung bintang 5. Xiaoyan melirik semua orang di langit. Barisan lawan mungkin menakutkan di mata orang lain, tetapi di matanya itu tidak layak disebut sama sekali dan tidak ada ancaman sama sekali. "Aku bertanya padamu, siapa yang memerintahkanmu untuk datang?" ucap dari Xiaoyan. Melihat bahwa Xiaoyan tidak menganggap dirinya serius sama sekali, Xie Guangming sangat marah.
Dia telah berada di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun dan tidak ada yang berani begitu padanya. Dia segera berteriak dengan marah. Ayo pergi dan hancurkan dia. Ingat, jangan sakiti anak itu. Bawa anak itu kemari hidup-hidup. Mendengar perintah Xie Guangming, semua orang menurut dan napas tirani di tubuh mereka tiba-tiba meledak. Napas Hao Hao melonjak seperti air pasang. Untuk sesaat, tanah runtuh dan bumi retak. Langit dan bumi memucat dan ada semburan guntur di langit. Xiaoyan kecil yang berada di sampingnya sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar. Xiaoyan dengan lembut memegang tangan kecil Xiaoyan, tersenyum ringan padanya dan berkata, Xiaoyan, jangan takut. Mereka hanya macan kertas. Tidak ada yang perlu ditakuti. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Xiaoyan kecil merasa sangat sedikit lega dan langsung mengangguk. Biarkan aku membunuhnya. Seorang Daoseng memimpin dan menyerang Xiaoyan. Aura yang luas melonjak keluar dari tubuh orang itu dan meledak ke arah Xiaoyan. Xiaoyan kecil, tidakkah kamu percaya bahwa aku adalah Kaisar Yan? Kalau begitu, izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari Kaisar Yan. Hanya dalam beberapa waktu, tidak ada seorang pun di sini yang bisa bertahan hidup, ucap dari Xiaoyan. Dia segera menggerakkan telapak tangannya. Bola ringan seperti sangkar menyelimuti Xiaoyan di dalamnya. Inilah penghalang ruang yang didirikan oleh Xiaoyan menggunakan metode melukis tanah sebagai penjara. Xiaoyan akan sangat aman di sini. Kaisar Yan, bagaimana mungkin? Bukankah Kaisar Yan sudah meninggalkan benua Daoqi? Xiaoyan kecil berkata kepada Xiaoyan dengan suara rendah. Tapi itu jelas sampai ke telinga semua orang. Ekspresi semua orang berubah. Kaget, heran, ragu, takut. Semua jenis emosi muncul di wajah semua orang. Bagi orang-orang di benua Daoqi, Kaisar Yan hanyalah legenda. Meskipun sekarang benua Daoqi sepenuhnya dikendalikan oleh Kaisar Racun dan Kaisar Naga, tapi di hati banyak orang selalu ada puncak yang tak tertandingi. Kaisar Yan Xiaoyan. Setelah Kaisar Yan memisahkan diri, banyak perubahan terjadi di benua Daoqi. Seluruh benua Daoqi secara bertahap dikendalikan oleh Kaisar Racun dan Kaisar Naga. Tetapi bagi orang-orang di benua Daoqi, Kaisar Yan masih memiliki pengaruh yang sangat tinggi dan Kaisar Yan telah menjadi pilar spiritual dari banyak orang di benua Daoqi. Kaisar Yan sudah lama meninggal. Dia tidak bisa menjadi Kaisar Yan. Mari kita hancurkan orang yang berani berpura-pura menjadi Kaisar Yan ini. Xie Guangming berteriak dan segera memimpin banyak orang untuk menyerang Xiaoyan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.